Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kisti Azra Labiba Batubara di 07012320. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu dari mata kuliah ilmu komputer yaitu organisasi dan arsitektur komputer. Salah satu materinya yaitu membahas tentang pengantar organisasi komputer. Materi ini sangat penting banget karena ini adalah dasar dari bagaimana komputer bisa bekerja seperti yang kita lihat sekarang dari mengetik, mengedit video sampai browsing atau searching. Oke. Nah, apa sih itu komputer? Nah, komputer itu kita mulai dari definisinya dulu ya. Komputer itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare atau to computer yang artinya menghitung. Tapi komputer bukan cuma buat hitung-hitungan. Nah, komputer ini adalah mesin elektronik yang bisa menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output. Semua itu berdasarkan instruksi yang tersimpan di dalamnya. Jadi itu gampangnya komputer itu seperti koki di dapur ya. Lalu kita kasih bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini adalah input. Lalu dia membuat bahan-bahannya sesuai resep. Resep inilah program. Lalu dengan dia membuat makanan, nah makanan yang enak itulah adalah outputnya atau hasil. Oke, selanjutnya, nah ada tiga bagian dari ilmu komputer secara umum. Yang pertama, arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer. Lalu, yang kedua, organisasi komputer, yaitu unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Lalu ada sistem komputer, kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, orang sering bingung, apa bedanya arsitektur komputer sama organisasi komputer? Nah, gampangnya gini, arsitektur itu kayak desain rumah, mau berapa kamar, ada taman atau enggak. Sedangkan organisasi komputer itu bagaimana cara rumah itu dibangun, mulai dari fondasinya sampai kabel-kabelnya itu mau yang bagaimana. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang tadi ya, sistem komputer. Nah, sistem komputer ini terbagi menjadi tiga. Ada hardware, software, dan brainware. Yang pertama hardware. Nah, hardware itu yaitu perangkat keras. Nah, perangkat keras ini meliputi CPU, lalu ada memori, ada input atau output. Contohnya kayak mouse atau keyboard. Lalu ada software. Software itu sistem operasi dan program aplikasi. Itu yang seperti Canva yang sedang saya gunakan. Lalu ada kayak operasi sistem seperti Windows, Microsoft. Tuh. Lalu ada brainware. Nah, brainware itu ya pengguna komputer itu sendiri. Kita sendiri, kayak aku sebagai user yang biasa sering kita sebut ya. Nah, brainware itulah yang ngasih instruksi ke komputer. Selanjutnya, nah, sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer ini ada sistem pengolahan pada komputer. Semua ini bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi. Prosesnya bagaimana? Yang pertama input. Komputer itu menginput data lalu dimasukkan ke dalam proses. Nah, input itu dimasukkan misalnya dari keyboard atau dari mouse. Lalu data yang dimasukkan itu diolah di CPU atau Central Processing Unit. Selama data diproses, data akhirnya dikeluarkan. Data dikeluarkan. Hasil dari data itu ditampilkan, misalnya di monitor layar atau speaker dan lain-lain. Lalu ada storage. Nah, storage ini adalah untuk menyimpan data. Jadi data bisa kita akses selagi dia tersimpan di dalam storage. Selanjutnya, selanjutnya kemampuan komputer. Nah,
Komputer ini memiliki beberapa kemampuan, yaitu yang pertama, komputer mempunyai kecepatan dan ketepatan dalam mengolah data dan menghasilkan informasi. Yang kedua, komputer mempunyai kapasitas penyimpanan data, memori atau simpanan luar seperti hard disk. Saat ini terjadi peningkatan kapasitas yang sangat luar biasa. Yang ketiga, ada kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki komputer, yaitu seperti kecepatan dalam mengirim data, lalu ada kecepatan mengirim data baik dalam jaringan lokal atau maupun global. Nah, kecepatan pemrosesan dalam komputer itu ada beberapa besarannya. Yang pertama milisecond, yaitu 1/1000 detik. Lalu yang kedua mikrosecond, 1/1000 detik, 1 juta detik. Yang ketiga nanosecond, ini banyak banget sih nolnya. Per berapa ini? Banyak. Lalu yang keempat itu picosecond. Selanjutnya, karakteristik dari komputer. Nah, yang pertama, komputer itu tidak punya emosi ya, dia itu bekerja secara logis. Yang kedua, bisa menyimpan data besar dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, mampu mencari dan mengurutkan data dengan cepat. Yang keempat, sangat akurat untuk perhitungan aritmatika dan logika. Yang kelima, bisa input dan output data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, struktur dan fungsi komputer. Nah, komputer itu seperti tubuh kita ya, dan CPU itu salah satu dari struktur dan fungsi komputer itu adalah ibaratnya sebagai otak. Lalu ada memori utama sebagai penyimpanan data. Lalu ada unit input dan output seperti mouse, keyboard. Lalu ada sistem interkoneksi. Ini yang menghubungkan semua struktur dan fungsi dalam komputer. Nah, tadi di dalam struktur dan fungsi komputer itu ada CPU. Nah, di dalam CPU itu ada beberapa bagian lagi. CPU atau yang biasa kita sebut dengan Central Processing Unit memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu CPU itu sendiri untuk mengatur jalannya instruksi. Lalu yang kedua ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit, yaitu melakukan perhitungan dan logika. Lalu ada register, menyimpan data sementara. Lalu ada bus system, yaitu jalur penghubung antar bagian di dalam CPU. Jadi, control unit ini atau CO dia yang mengatur semua seperti manajer produksi ya. Lanjut, fungsi dasar komputer. Nah, yang pertama yaitu untuk operasi pengolahan data atau pemrosesan. Yang kedua ada penyimpanan data, yaitu storage. Lalu ada untuk pemindahan data, transfer dari data ke input atau ke output dan sebaliknya. Lalu yang keempat ada operasi kontrol, yaitu mengatur alur kerja sistem. Selanjutnya keterbatasan komputer. Nah, komputer itu punya banyak kemampuan ya, yaitu akurat, bisa simpan data besar, terus juga bisa komunikasi data dalam lintas lokal maupun global ya. Cuman dia punya beberapa kekurangan. Yang pertama, dia itu tidak bisa berpikir seperti manusia. Komputer ini tidak punya perasaan atau nauri. Yang kedua, dia itu bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Lalu yang ketiga, data di komputer itu rentan untuk diretas meski dilindungi oleh password. Soalnya kita itu harus tetap ada kontrol dari manusia untuk menggunakan komputer. Oke, baik. Sampai sini saja penjelasan saya mengenai materi pengantar organisasi komputer dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.